Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dalam pembahasan tentang Khawarij. Salah satu ciri dari Khawarij adalah menganggap kafir orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini maksudnya adalah menganggap orang-orang yang beriman tapi melakukan dosa besar, mereka menganggap kafir, ya. Jadi kalau ada orang beriman melakukan dosa besar, nah itu dianggap sebagai orang kafir. Ini adalah salah satu bentuk dari kesalahan orang Khawarij. Di sebuah riwayat memang Rasulullah menjelaskan barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, ya kafir gitu, maka tuduhan ini akan berbalik kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh benar-benar kafir, ya sudah, memang demikian adanya. Tapi ternyata kalau yang dituduh itu bukan orang kafir, ternyata dia adalah orang beriman walaupun melakukan dosa besar, maka tuduhan itu akan berbalik kepada yang menuduh. Tuh ya. Lah dari riwayat ini, saking ketakutannya, ya saking takutnya, saking bodohnya juga. Jadi saking takutnya, saking khawatirnya kalau sampai menuduh orang beriman dengan tuduhan kafir, dia malah menganggap orang kafir sebagai orang beriman. Ini lebih berbahaya, ya. Jadi menuduh orang iman sebagai orang kafir itu dilarang, walaupun orang imannya itu melakukan dosa besar. Tapi kita harus tahu, kalau kita menganggap orang kafir sebagai orang beriman, itu juga dosa besar, ya, sama-sama dosanya, dan bahkan dari suatu sudut pandang itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Ya, orang kafir itu musuh, lah kok kita anggap sebagai orang beriman, kita anggap sebagai teman, ya berarti mereka akan leluasa mencelakakan kita, baik melukai kita, bahkan membunuh kita, merampas harta kita, memurtadkan keluarga kita, dan lain-lain, ya. Maka semuanya harus disikapi secara benar, ya, secara benar. Maka dalam hal ini kita masuk ke tafsir, ya, surat Fatir ayat 32, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum
muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kurang lebih, kemudian kami wariskan kitab, ini kitab Al-Quran ya, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Cuma orang-orang yang diwarisi kitab ini ada 3 jenis. Jenis pertama adalah dzalimun linafsi, orang yang menganiaya dirinya. Kemudian jenis yang kedua adalah muqtasid, orang yang sedang-sedang saja. Jenis yang ketiga, ini yang terbaik, yaitu sabiqun bil khairat biidznillah. Ya. Nah, demikian itu orang kok bisa dipilih diwarisi kitab ya, menjadi salah satu 3 golongan ini, itu adalah kefadholan yang besar dari Allah ya. Lah, untuk lanjutnya ayat 33, jannatu adlin yadkhulunaha al-ayah wa qalul hamdulillahi alladzi adhabanal hazan, dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa bahwa di ayat 36 ya, ayat 36 itu tertulis walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ya, jadi selain 3 golongan yang dipilih, ada orang kafir yang mana mereka masuk, bagi mereka adalah neraka jahanam yang tidak henti-hentinya di neraka jahanam, terus mereka mati itu tidak, dan siksanya juga tidak diringankan, dan balasan setiap orang kafir ya seperti itu ya. Oke, coba kita pilih tafsir yang umum saja ya, umum saja. Kita ambil misalkan tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini ya, Ibnu Katsir. Oke, ini ya. Ini ada summa aurasnal kitab alladzi nastofaina min ibadina. Ini di sini tertulis wahum hadhil ummah ya. Ya. Atau kita mulai dari sini aja. Yaqulu ta'ala summa ja'alna al-qaimina bil kitabil adzim al-musaddiqu lima baina yadayhi minal kutub alladzi nastofaina min ibadina wahum hadhil ummah. Jadi kemudian kami jadikan orang-orang yang melaksanakan kitab yang mulia tersebut ya. Jadi al-qaimin bil kitabil adzim, yang mana kitab tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Orang yang melaksanakan kitab Al-Quran itu adalah alladzi nastofaina min ibadina, mereka adalah hamba-hamba kami yang kami pilih ya. Wahum hadhil ummah ya, ya umatnya Nabi Muhammad itu. Tapi di sini summa qassamahum ala salasati anwa. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dibagi oleh Allah
menjadi 3 jenis. Ya, 3 jenis. Faqala faminhum dhalimul linafsi. Nah, ini golongan pertama ini adalah orang yang dhalimul linafsi. Wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Al-murtakibu li ba'dil muharramat. Jadi melaksanakan kewajibannya itu kadang males, pepeko, bahasa Jawanya itu gitu. Melaksanakan kewajiban itu ya kadang males gitu, dan melakukan sebagian keharaman. Nah, ini termasuk para pelaku dosa besar, ya. Tapi sebenarnya beriman. Jadi kewajibannya kadang kelendran, ya. Terus terkadang juga melakukan dosa besar ini, ya. Lah, inilah jenis orang iman yang tidak boleh dianggap kafir. Ini adalah jenis orang beriman yang tidak boleh dianggap kafir walaupun melakukan dosa besar, ya. Kalau masalah muqtasid dan sabiqun bil khairat ini enggak perlu dibahas di sini, ya. Nah, kemudian di sini juga tertulis, ya, tertulis bahwa orang yang dhalimul linafsi itu diampuni, kemudian yang muqtasid itu dihisab dengan hisaban yang gampang, ya. Yang sabiqun bil khairat itu masuk surga dengan tanpa hisaban. Kemudian ada hadis dari Rasulullah juga, syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Jadi beriman tapi melakukan dosa besar. Nah, ini kita tidak boleh menganggap mereka sebagai orang kafir, ya, sebagai orang kafir. Tidak boleh, karena bagaimanapun mereka itu adalah calon-calon ahli surga, walaupun masuk surganya ya harus disiksa dulu di neraka, ya, dibersihkan dosa-dosanya dulu, ya. Itu tidak boleh dianggap kafir. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah dosa besar itu apa? Dosa besar itu apa? Oke lah, kita sepakat, ya, dosa besar di sini musyrik. Nah, kalau musyrik ini ya jelas orangnya kafir, ya. Contohnya membunuh, ya, berzina, mencuri, apalagi makan harta anak yatim, termasuk makan riba. Ini adalah contoh dosa besar, ya, contoh dosa besar, ya kan? Cuman ada pertanyaan di sini. Sebenarnya yang namanya membunuh, zina, mencuri, apalagi makan harta anak yatim, makan riba, itu amalan orang beriman atau amalan orang kafir? Jadi kita dudukkan masalahnya dulu, ya. Jadi yang namanya membunuh, zina, ya, merampok, terus
makan harta anak yatim, makan harta riba, itu amalannya orang beriman atau orang kafir? Pasti kita sepakat itu semua adalah amalan orang kafir, ya kan? Itu adalah amalan orang kafir. Lah, minimal itu adalah amalan orang jahiliyah, minimal ya. Loh, apa beda orang jahiliyah dan orang kafir? Kalau orang jahiliyah memang belum tahu aturan, itu disebut jahiliyah. Kalau kalau kafir itu sudah tahu aturan tapi hatinya ditutup, ya, tidak mengindahkan aturan itu, ya. Lalu apa sebabnya kok ada orang beriman tapi melakukan amalan-amalannya orang kafir, yaitu melakukan dosa-dosa besar? Ya karena keimanannya lemah. Karena keimanannya lemah atau kecil. Ya, kalau di hadis diibaratkan miskola darrotin, hanya sebobot semut yang paling kecil, ya, atau miskola habatin min khordalin, sebobot biji sawi gitu. Berhubung keimanannya lemah kecil, ya, keimanannya tersebut tidak mampu mendorong yang punya keimanan untuk melakukan kebaikan. Berhubung tidak mampu melakukan kebaikan, mereka melakukan dosa-dosa besar, melakukan amalan-amalan orang kafir. Tapi di hatinya ada keimanannya. Itu loh, guys. Jadi orang kafir di dunia itu betul-betul ada. Oke, betul-betul ada. Lah, salah satu sikap kita bagaimana? Ya, misalkan ya, kalau kita sudah tahu keislaman seseorang, ya sudah kenal lama, kenal baik, nah terus ya kita menyaksikan sendiri keislamannya, ya, kemudian oleh Allah dia diqadar bersalah, nah, maka kita tidak tidak boleh menuduh dia kafir, ya. Ya, saya juga pernah didatangi pelaku zina itu, ya pernah, ya, akrab dengan saya, ya, ya kenal, datang, ini dia ngomong saya diqadar salah oleh Allah, melakukan perzinahan, melakukan dosa ini itu, ya kan. Nah, berhubung saya sudah pernah melihat ya keimanannya, keislamannya, kebaikannya, ya maka saya tidak bisa ya menganggap dia kafir. Ya, saya hanya menganggap dia adalah orang beriman yang lemah keimanannya sehingga melakukan amalan orang kafir. Itu sehingga ya saya hanya sekedar menyarankan ya, banyak sedekah, banyak istighfar, ya, banyak berbuat baik, mohon ampun pada Allah itu, dengan harapan semoga ya, semoga dosamu diampuni. Nah, itu ya. Tapi kalau ada seseorang yang saya tidak kenal, ya, saya tidak pernah melihat ciri-ciri keislamannya, ya, terus ketemu ya baru itu, nah, kok
di hadapan saya misalkan tahu-tahu bunuh orang, ya zina, ya makan riba, ya saya anggap orang kafir. Itu loh. Saya anggap orang kafir. Kenapa? Karena dia melakukan amalan-amalan orang kafir. Ya, kalau tidak ada ciri-ciri keislaman, keimanan dari orang tersebut, walaupun dia tidak melakukan dosa besar pun, ya kita harus menganggap dia kafir. Ya, apalagi dia melakukan dosa besar. Itu ya. Jadi menganggap orang kafir, menganggap orang beriman sebagai orang kafir itu dosa, ya kan? Tapi di sisi lain kita menganggap orang kafir sebagai orang beriman itu juga dosa, ya, itu juga dosa. Maka kita memakai rumus dari Umar bin Khattab, ya, rumus dari Umar bin Khattab. Coba kita lihat ya di Sahih Bukhari, ya, kita ambil riwayat yang sahih saja. Kenapa kalau enggak yang sahih nanti rawan dikritik, ya. Nah, ya. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, mengatakan kalau di masa Rasulullah, ya, kafir atau berimannya seseorang itu sudah bisa ditentukan dengan wahyu. Jadi sudah diputuskan dengan wahyu. Nah ini, jadi sami itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna unasan kanu yukhadu bil wahyi fi ahdi Rasulillah. Ya, mereka diputuskan kafir atau imannya dengan wahyu di zaman Rasulullah dulu. Nah sekarang wa innal wahya qadin qata'a, wahyu sudah selesai. Wa innama na'khudukum al-an bima dhahara lana min a'malikum, seperti saya katakan tadi. Nah sekarang kami mengambil keputusan terhadap kalian berdasarkan yang tampak secara lahiriah dari amalan kalian. Ya, faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Jadi siapapun yang menampakkan kebaikan pada kami, ya kami percaya pada dia dan kami dekatkan. Walaisa ilaina min sari rotihi sayun. Jadi kami tidak bisa detek batinnya memang. Allahu yuhasibuhu fi sariroti. Jadi masalah batinnya itu nanti Allah yang urus. Waman adharola nasu'an lam nakmanhu walam nusaddiqhu wa ingkola inna sarirotahu hasanah. Kalau secara lahiriah saya lihat kok jelek, tidak ada tanda-tanda keimanan, tidak ada tanda-tanda keislaman, ya sudah, kami tidak bisa percaya pada dia, kami ya tidak akan merasa aman dari dia. Walaupun dia ngomong batinnya baik, batinnya beriman, ya tidak bisa seperti itu. Itu nggih. Jadi
eh, jangan sampai karena ketakutan kita dianggap takfiri, terus kita menganggap orang kafir sebagai orang beriman. Ya, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.